Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviani Margareta Sagala dengan NIM 4193310064. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial memaksimumkan dan meminimumkan nilai suatu persoalan atau permasalahan dari program linear menggunakan Autograph. Di sini saya menggunakan aplikasi Autograph 5. Pertama, buka dulu aplikasinya. Maka akan tampil seperti ini, aplikasinya seperti ini. Nah, ini pengenalan Autograph-nya. Langsung saja ya, kita masuk tutorial memaksimumkan terlebih dahulu. Pertama, klik file, kemudian new to the graph page, akan muncul grafik seperti ini, grafik 2 dimensi tentunya. Nah, kita kan sini akan memaksimumkan. Terlebih dahulu cari dulu soal untuk memaksimumkan. Saya dapat soal seperti ini. Lihat gambar di atas itu ya, di ujung situ. Nah, soalnya itu tentang bus dan mobil yang terparkir. Jadi si Pak Eko-nya ini akan mencari nilai atau keuntungan maksimum yang dia dapat dari parkir tersebut. Pertama kita set dulu grafiknya. Bagaimana cara men-set grafiknya? Klik menu akses, edit akses. Nah, kita masukkan nilai minimum bebas apa aja, tergantung soal dan keinginan dari si soal, kebutuhan soal juga. Ini kita masukkan nilai 3, kita buat X-nya 30 deh. Ini kita buat 35. Oke, nah seperti ini nih, muncul akan seperti ini. Nah, kita cari kendalanya. Dari soal ini kita dapat kendalanya bahwa 10x ditambah 20 ya lebih kecil dari sama dengan 200. Kendala keduanya x tambah y lebih kecil sama dengan 12. X lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar sama dengan dari 0. Itu adalah syarat non negatifnya. Nah, pertama kita plot setiap kendala-kendalanya. Bagaimana cara memplotnya? Klik equation. Enter equation. Masukkan kendala pertama tadi. Tadi kita bilang berapa kendalanya? 10x tambah 20y lebih kecil sama dengan dari 200. Klik OK. Nah, di sini saya jelaskan bahwa nilai arsirannya itu adalah bukan himpunan. Jadi yang kosong nanti atau yang tidak diarsir adalah himpunan atau daerah hasilnya. Gitu. Biar memudahkan kita melihatnya. Kalau mau buat sebaliknya juga boleh gitu. Kemudian masukkan lagi kendala kedua. Kita plot lagi kendala keduanya, x ditambah y lebih kecil sama dengan dari 12. Klik OK. Nih ya, ini diarsir, cuman kurang jelas, tapi itu diarsir. Kalau nggak jelas kayak gini, lebih jelas kan? Oke. Kemudian kita masukkan nilai syarat non negatifnya, yaitu x lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan dari 0. Oke. Nah, kita bisa dapatkan bahwa daerah hasilnya adalah daerah yang tidak diarsir. Kita bisa tambahkan text box untuk biar nggak keliru, atau bisa langsung nampak nih, oh ternyata ini daerah hasilnya. Ini di sini ya, kita masukkan ke sini. Oke. Setelah itu kita cari nilai maksimumnya. Kayak mana kita cari nilai maksimumnya? Yaitu dengan menggunakan nilai isoprofit. Bagaimana cara mendapatkan nilai isoprofitnya? Pertama klik equation, kemudian klik edit equation. Nah, ini kita bisa ganti nilai isoprofit. Equation-nya kita ganti sesuai dengan soal tadi. Pak Eko bilang dia keuntungannya satu mobil itu 8.000.
untuk satu busnya 15.000. Kita buat dalam ribuan ya. Ini dalam ribuan. Oke. Ini adalah garis ISO profitnya. Terus menentukan bagaimana nilai maksimumnya itu klik Content Controller, Command Options, Family Repeat, Animation Repeat, boleh animation up and down, pokoknya animasi biar bergerak, biar nampak itu. Setting lah start, finish, and stepnya. Startnya kita mulai dari 0. Itu ini sesuai dengan kemauan soal ya, kebutuhan soalnya juga. Kita buat 152 deh. Ini stepnya kita buat 15. Kita play. Kalau garis ISO profitnya itu sampai dengan titik potong maksimumnya, berarti itu nilai Z-nya adalah 152 tadi yang kita masukkan tadi. Itulah kira-kira. Ini adalah step dari memaksimumkan. Selanjutnya kita akan mencari step meminimumkan, tapi dengan soal yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencari nilai meminimumkan. Ini udah tadi ya maksimum, kita lanjut meminimumkan, klik file, new to degrade, masih sama aplikasinya jadi nggak usah dikeluarin, jadi itu bisa berlapis-lapis di sini dokumennya. Terus sama seperti memaksimumkan tadi stepnya, cuman bedanya nanti di bagian mencari nilai ISO profitnya, meminimumkannya. Nah, saya akan mencari soal meminimumkan yang berbeda dengan maksimum ya, biar agak sedikit berbeda. Soalnya sebagai berikut. Oke. Klik menu akses. Pertama kita set dulu ya, sama aja kayak tadi. Kita set nilai maksimum dan minimum di nilai grafik atau garis X and Y nya. Kita buat X nya itu 60 deh. Kita buat 40 bagus juga, 50 aja. Udah set labels, option, appearance, warna nih. Masalah sih. Udah kita masukkan equation atau plot kendala tadi. Kita plot kendalanya. Sama aja. Dari soal ini kita dapat kendala pertamanya adalah nih 3x ditambah 4 tambah 4y itu lebih besar sama dengan dari 120. Oke. Kendala duanya bisa kita temukan di soal ini adalah 2x ditambah y lebih besar sama dengan 40. Oke, ini ya. Nampak ya. Nampak nih, ambil hasil. Maka masukkan nilai syarat non negatifnya tadi, x lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, dapat tuh nilai hasilnya, itu daerah hasilnya tuh di sini kita tandai ya, kita tandai biar nggak keliru. Daerah hasil. Oke. Ini daerah hasilnya nih, gedein deh. Oh my god, no. Nah, ini adalah daerah hasilnya ya, yang nggak diarsir. Oke. Udah itu kita cari ISO profitnya. Di sini kita bedanya itu adalah tadi kita edit equation, kita ini masukkan enter equation, kita masukkan equation baru. Kita buat di sini rename-kan nilai ISO profit ya. Oke, equationnya dari soal ini kita bisa mendapatkan bahwa dia nanya 300.000 X itu. Kita buat 300.000 itu dalam ribuan aja, berarti 300x ditambah 200y sama dengan z. Nah, ini dalam ini dalam ribuan ya.
Oke. Ini garis ISO profitnya. Nah, kita sama klik constant controller option, animation repeat, startnya kita mulai dari 0. Kemudian finishnya kita buat coba di 7.200. Sampai nggak ya ke nilai minimumnya? Stepnya kita buat 200 deh. Oke, coba kita gerakkan. Sampai nggak dia ke sini? Kalau sampai berarti benar bahwa nilai minimumnya adalah oke, benar bahwa nilai minimumnya adalah 7.200. Nah, begitulah kurang lebih cara memaksimumkan dan meminimumkan hasil dari pembahasan program linear menggunakan aplikasi Autograph. Sekian dari saya. Masih banyak kegagalan dan kekurangan dari video ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.